But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengangkat kisah dari seorang Grand Duchess dari Rusia. Dirinya dikenal dengan nama Grand Duchess Maria Pavlovna the Younger, di mana nantinya perceraiannya menimbulkan kontroversi dan juga saudara laki-lakinya yang dekat dengannya akan menjadi salah satu konspirator pembunuhan Rasputin. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas bekas istana-istana megah Kekaisaran Rusia yang selamat dari revolusi Rusia, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Grand Duchess Maria Pavlovna lahir pada tanggal 18 April 1890 di Saint Petersburg. Ia adalah anak pertama dan putri tunggal dari Grand Duke Paul Alexandrovich dari Rusia dan istri pertamanya Grand Duchess Alexandra Georgievna dari Rusia yang lahir dengan nama Putri Alexandra dari Yunani dan Denmark. Bayi tersebut diberi nama sesuai dengan mendiang nenek dari pihak ayah, yakni Permaisuri Maria Alexandrovna. Sang Grand Duchess kecil nantinya dikenal dengan julukan Marisha di lingkungan keluarga terdekatnya. Maria belum berusia 2 tahun ketika ibunya meninggal karena komplikasi setelah melahirkan adik laki-laki Maria yang diberi nama Grand Duke Dmitri Pavlovich dari Rusia pada tahun 1891. Grand Duke Paul sangat terpukul oleh kematian tak terduga dari istri mudanya, sehingga ia menelantarkan kedua anaknya yang masih kecil, yang dititipkan pada kakak laki-lakinya, Grand Duke Sergei Alexandrovich yang tidak memiliki anak sendiri. Setelah pulih secara emosional, akhirnya Grand Duke Paul kembali merawat kedua anaknya. Ayahnya adalah seorang komandan pengawal berkuda kekaisaran yang mencintai anak-anaknya. Tetapi seperti kebiasaan pada saat itu, ia menahan diri untuk tidak menunjukkan kasih sayang spontan kepada mereka. Maria dan saudara laki-lakinya dibesarkan oleh pengasuh dan tutor, tetapi mereka memuja ayah mereka yang mengunjungi mereka 2 kali sehari. Anak-anak menghabiskan Natal dan kemudian beberapa liburan musim panas bersama Adipati Agung Sergei dan istrinya Adipati Agung Elizabeth Fedorovna. Pasangan itu menyisihkan ruang bermain dan kamar tidur untuk kedua ponakannya di rumah pedesaan mereka di Ilinsko. Masa kecil Maria Pavlovna dihabiskan dengan penuh kemewahan. Kenangan awalnya adalah istana-istana megah dan perkebunan pedesaan yang dihuni oleh banyak pelayan. Sampai dia berusia 6 tahun, Maria berbicara bahasa Rusia dengan buruk karena semua pengasuhnya dan keluarga terdekatnya berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian dia memiliki pengasuh lain, Mademoiselle Helen, yang mengajarinya bahasa Prancis dan tinggal bersamanya sampai dia menikah. Tumbuh tanpa ibu dan dengan ayah yang sering tidak ada, Grand Duchess Maria dan saudara laki-lakinya Dmitri menjadi sangat dekat, saling mengandalkan dan untuk kasih sayang dan persahabatan. Pada awal tahun 1895, Adipati Agung Paul mulai berselingkuh dengan Olga Valerianova von Pistokows, seorang wanita yang sudah menikah. Dari hubungan mereka pada tahun 1897, keduanya memiliki seorang putra. Maria baru mengetahui keberadaan saudara tirinya ketika dia dan Dmitri menemukan fotonya di saku ayah mereka. Segera setelah hubungan tersebut semakin mendalam, Paul dengan kekuasaan yang ia miliki dapat memperoleh perceraian untuk kekasihnya. Dan dia akhirnya menikahi Olga pada tahun 1902 ketika pasangan itu tinggal di luar negeri. Karena mereka telah menikah dengan menentang pertentangan Nicholas II, Tsar melarang mereka untuk kembali ke Rusia. Ditinggal tanpa ayah, Maria yang berusia 12 tahun dan Dmitri yang berusia 11 tahun pindah ke Moskow dan ditempatkan di bawah pengawasan paman mereka Adipati Agung Sergei dan istrinya Adipati Agung Elizabeth Fedorovna, saudara perempuan Tsarina Alexandra.
Maria dan Dimitri membenci bibi dan paman mereka, menyalahkan mereka atas pemisahan paksa dari ayah kandung mereka. Sementara Adipati Agung Sergei menyukai Dimitri, Ella, sebutan Adipati Agung Elizabeth, sangat dingin dan menjauhi Marisha. Dia iri dengan cinta suaminya terhadap kedua keponakannya. Karena kebijakan antisemitismenya, Sergei menjadi sangat tidak populer di Moskow. Dengan mudahnya, dirinya menjadi sasaran organisasi tempur SR. Ia dibunuh oleh bom teroris di Kremlin pada bulan Februari 1905. Pengebom tersebut bersaksi bahwa dirinya telah menahan diri dari upaya rencana serangan sebelumnya karena ia melihat bahwa Adipati Agung Elizabeth, Maria yang kala itu berusia 15 tahun, dan adik laki-lakinya Dimitri berada di kereta. Dan ia tidak ingin membunuh wanita dan anak-anak. Setelah pembunuhan paman mereka, kedua anak itu putus asa secara emosional, terutama Dimitri. Adipati Agung Paul mengklaim hak asuh anak-anaknya, tetapi Tsar menjadikan Elizabeth sebagai wali mereka. Adipati Agung Paul diizinkan untuk mengunjungi mereka, tetapi tidak untuk kembali ke Rusia secara permanen. Setelah pembunuhan suaminya, Adipati Agung Elizabeth Fedorovna menyesal memperlakukan anak-anak itu dengan buruk dan ia menjadi lebih dekat dengan mereka. Think you're something out of my nightmares. See me right there. Setelah 2 tahun dari kematian pamannya, Adipati Agung Sergei, bibinya yakni Adipati Agung Elizabeth memutuskan untuk mencarikan seorang suami bagi dirinya. Bersama dengan bantuan sepupunya, Putri Mahkota Margaret dari Swedia. Tak lama setelah Paskah 1907, Pangeran Willem, Adipati Sondermanland, putra kedua Raja Gustav V dari Swedia dan Victoria dari Baden, mengunjungi Saint Petersburg. Dan ia diperkenalkan kepada Maria Pavlovna yang berusia 16 tahun. Maria adalah orang yang cukup berisi, sedikit usil dan sombong. Maria mengenang bahwa sang pangeran tinggi, kurus, berkulit gelap, dan berpenampilan terhormat dengan mata abu-abu yang indah. Ia tinggal untuk makan malam dan keesokan harinya, Maria diberitahu bahwa ia ingin menikahinya. Didesak oleh bibinya untuk memberikan jawaban yang cepat, Maria menyetujui lamaran sang pangeran dan mendapati dirinya bertunangan dengan seorang pria yang baru dikenalnya beberapa jam. Pertunangan resmi diumumkan pada bulan Juni 1907 di Istana Peterhof. Pernikahan tersebut memiliki implikasi politik dan diplomatik yang positif bagi Rusia dan Swedia, dan Tsar Nicholas II memberikan persetujuannya. Dalam hal ini, Adipati Agung Paulus selaku ayah kandung Maria tidak diajak berkonsultasi. Dari Peterhof, Maria Pavlovna pergi ke tanah pedesaan Grand Duchess Elizabeth Ilimskoe, dekat Moskow, di mana Willem bergabung dengan mereka selama sebulan sebelum ia berangkat berlayar ke Amerika Serikat. Pada bulan Oktober, Wilhelm kembali ke Rusia bergabung dengan Grand Duchess Maria dan saudaranya Dimitri yang memperkenalkan Pangeran Swedia itu kepada ayah mereka Grand Duke Paul yang diizinkan kembali ke Rusia untuk menghadiri pernikahan putrinya yang akan dilangsungkan setelah ia berusia 18 tahun pada bulan April berikutnya. Namun saat hari pernikahan mendekat, Maria mulai ragu dan ingin memutuskan pertunangannya. Tetapi Putri Irene dari Hesse yang sedang mengunjungi saudara perempuannya yakni Adipati Agung Elizabeth Fedorovna membujuknya sebaliknya. Segera Maria Pavlovna kembali menantikan kehidupan baru dengan antusias. Pernikahan tersebut berlangsung di Sarko Selo pada tanggal 3 Mei tahun 1908. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Setelah berbulan madu di Jerman, Italia, dan Prancis, pasangan pengantin baru itu pergi ke Swedia, di mana resepsi seremonial resmi menanti mereka dengan bendera negara Rusia dan Swedia berkibar di Stockholm. Awalnya, pernikahan itu tanpa sukses. Pasangan itu mendirikan rumah mereka di pedesaan Swedia di provinsi Sondermanland. Mereka menghabiskan musim panas di sana, kembali pada bulan Oktober ke Stockholm. Maria menambahkan bahasa Swedia ke 5 bahasa lain yang dia gunakan, dan dia menjadi populer di negara barunya. Orang Swedia merasa dia bekerja lebih keras daripada suaminya. Dia sangat disukai oleh ayah mertuanya Gustav V yang menghargai semangat, pesona, dan keunikannya. Maria Pavlovna yang dikenal di Swedia sebagai Duchess of Sondermanland hamil pada musim gugur, tetapi dia segera menyadari bahwa dia memiliki sedikit kesamaan dengan suaminya. Hubungan mereka dingin. Anak tunggal pasangan itu lahir pada tanggal 8 Mei 1909. Dia adalah Pangeran Leonard Adipati Smaland.
Pada musim gugur tahun 1910, Maria Pavlovna pindah bersama suami dan putra mereka ke Oak Hill, sebuah rumah yang ia bangun sendiri di luar Stockholm. Maria pergi berburu, mengikuti pacuan kuda, berlatih olahraga musim dingin, dan bahkan bermain hoki lapangan di tim saudara iparnya, putri mahkota Margaret. Ia mendaftar di sekolah seni dan mengambil pelajaran melukis dan menyanyi. Maria sesekali bermain dengan putranya yang duduk di pangkuannya ketika mereka meluncur menuruni tangga di atas nampan perak besar. Dia juga menulis buku alfabet bergambar untuk Leonard yang diterbitkan pada tahun 1912. Namun, kehidupan di istana Swedia memiliki banyak batasan pada Maria Pavlovna seperti yang dia alami di Rusia. Suaminya Willem sebagai perwira angkatan laut hanya punya sedikit waktu untuk dihabiskan bersamanya. Dia menganggap suaminya seorang yang bikin, pemalu, dan lalai. Ketika dia mencoba mendekatinya, dia menjauh darinya. Pada akhir Oktober 1911, pasangan muda itu dikirim dalam perjalanan 5 bulan ke Asia Tenggara sebagai perwakilan untuk penobatan Raja Siam. Maria memiliki kesempatan untuk bertemu pria lain. Raja Vajiraphat dan Adipati Montpensier mulai mendekatinya dan dia menikmati godaan itu. Sedangkan hubungan pernikahannya sendiri itu semakin dingin. Dia kemudian memberitahu suaminya bahwa dia ingin bercerai. Suaminya sangat terpukul dengan keputusan Maria dan memohon agar Maria memberinya kesempatan kedua pada pernikahan mereka. Pada musim semi tahun 1912, ia menerima saudara laki-lakinya Dimitri yang datang ke Swedia untuk mengambil bagian dalam Olimpiade. Pada tahun 1913, mereka bersatu kembali ketika ia pergi ke Rusia untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-300 keluarga Romanov. Ketika dia kembali ke Stockholm, dokter menuduh yang ternyata sangat salah bahwa Maria Pavlovna menderita penyakit ginjal serius dan dia dikirim ke Capri untuk pemulihan diri pada musim dingin 1913 hingga 1914. Dia telah berada di sana musim dingin sebelumnya sebagai pendamping ibu mertuanya yang sakit, Ratu Swedia. Dia kemudian mengklaim bahwa dokter pribadi Ratu yang bernama Axel Mutte melakukan pendekatan seksual padanya. Jadi dia memutuskan untuk tidak kembali ke Capri. Di sini pihak kerajaan Swedia lebih mempercayai dokter Axel Mutte dibanding Maria dan itu menjadi pukulan telak bagi Maria. Dia semakin tidak senang dengan keluarga kerajaan Swedia. Padahal ada sumber juga mengatakan bahwa sang dokter adalah kekasih simpanan sang Ratu Swedia saat itu. Dari Capri, dia tidak ke Rusia namun sebaliknya, dia berhenti di Berlin, tempat saudara laki-lakinya bergabung dengannya. Mereka melanjutkan perjalanan ke Paris. Dia menginginkan bantuan ayahnya untuk mendapatkan perceraian. Keluarga di Rusia dan Swedia menganggap perceraian tidak dapat dihindari. Pada tanggal 13 Maret 1914, pernikahannya secara resmi dibubarkan. Tindakan yang kemudian dikonfirmasi oleh dekret yang dikeluarkan oleh Nicholas II pada 15 Juli 1914. Maria meninggalkan putranya di Swedia di bawah pengawasan ayahnya. Dia dibesarkan terutama oleh nenek dari pihak ayah dan dia jarang melihat ibunya pada tahun-tahun berikutnya. Dalam sebuah wawancara saat dewasa, Leonard mengatakan hubungannya dengan ibunya sangat jauh. Di Paris, Grand Duchess Maria menjalin kembali hubungan dengan ayahnya yang telah memberinya 3 saudara tiri. Maria Pavlovna belajar di sekolah melukis dan kemudian bepergian ke Italia dan Yunani. Pada musim semi 1914, usia 24 tahun, Maria Pavlovna kembali ke Rusia. Dia tinggal di dekat adik laki-lakinya Dimitri yang sangat dekat dengannya. And will you get bored of killing me? And will you get bored? Ketika perang pecah, Grand Duchess Maria Pavlovna dilatih sebagai seorang perawat. Bersama dengan putri Helen dari Serbia, sang Grand Duchess dikirim ke garis depan utara di Istenburg di Prusia Timur. Atas keberaniannya di bawah tembakan pesawat terbang, ia dianugerahi medali Saint George. Pada tahun 1915, setelah penarikan pasukan Rusia dari Prusia Timur, ia mengambil alih sebuah rumah sakit di Pskov, tempat ia bekerja sebagai seorang perawat. Selama 2,5 tahun, dia merawat dan membalut tentara dan perwira yang terluka, bahkan melakukan operasi sederhana sendiri. Selama perang, hubungannya dengan bibinya membaik dan dia mengunjungi secara teratur di biara yang didirikan Elizabeth. Maria Pavlovna berada di Pskov ketika dia mengetahui bahwa Dimitri telah berpartisipasi dalam pembunuhan Grigori Rasputin pada 17 Desember 1916.
Maria menandatangani surat bersama dengan anggota keluarga kekaisaran lainnya, memohon Nicholas II untuk membatalkan keputusannya untuk mengasingkan Dimitri ke garis depan Prusia. 2 bulan kemudian, Revolusi Februari meletus dan Tsar Nicholas II, sepupu pertama Maria, turun tahta. Maria Pavlovna meninggalkan Pskov menuju Petrograd bergabung dengan ayahnya dan keluarganya di Tsarskoye Selo. Sebelumnya dalam perang, ia telah bertemu kembali dengan Pangeran Sergei Mikhailovich Putyatyn, putra Pangeran Michael Sergeyevich Putyatyn, komandan istana di Tsarskoye Selo, kediaman pedesaan Tsar. Mereka bertemu saat masih anak-anak. Hubungan bahagia dimulai di antara mereka. Pada musim panas, mereka bertunangan dan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Maria Pavlovna menikahi Putyatyn di istana Pavlovsk pada 19 September 1917. Pasangan itu menghabiskan bulan-bulan awal kehidupan pernikahan mereka di Petrograd. Awalnya tinggal di istana Dimitri. Ketika istana dijual, mereka pindah ke apartemen kecil bersama orang tua Sergei. Kudeta Bolshevik yang berhasil pada bulan November 1917 mengejutkan Maria Pavlovna dan suaminya di Moskow, tempat mereka bepergian untuk mengambil beberapa permata Maria dari bank negara. Mereka kembali ke Petrograd dengan selamat, tetapi tanpa permata tersebut. Kemudian orang tua Sergei mengambil berlian Maria. Pada musim semi tahun 1918, pasangan tersebut pindah ke sebuah pondok di Tsarskoye Selo agar lebih dekat dengan Adipati Agung Paul yang sedang berada dalam tahanan rumah. Di sana, sang Adipati Agung merawat kebun sayur dan memelihara seekor kambing. Pada tanggal 8 Juli 1918, ia melahirkan seorang putra yang bernama Pangeran Roman Sergeyevich Putyatyn. Pada hari yang sama dengan pembaptisan Pangeran Roman pada 18 Juli 1918, tetapi mereka tidak mengetahuinya, saudara tiri Maria, Pangeran Vladimir Pale dan bibinya Adipati Agung Elizabeth dibunuh oleh kaum Bolshevik. Dengan situasi yang cepat memburuk di Rusia untuk keluarga Romanov di bawah rezim Bolshevik, Maria Pavlovna memutuskan untuk pergi ke pengasingan, meninggalkan bayinya di bawah asuhan mertuanya. Bersama suaminya dan saudara iparnya Pangeran Alexander Putyatyn, Adipati Agung Maria Pavlovna meninggalkan Tsarskoye Selo pada akhir Juli. Tanpa dokumen perjalanan dan takut ditangkap di halte manapun, Maria Pavlovna, suaminya dan saudara iparnya melakukan perjalanan dengan kereta api selama 2 malam dan 1 hari. Pada tanggal 4 Agustus, mereka tiba di Orsa, di Belarus saat ini, bergabung dengan banyak pengungsi lain dalam situasi serupa. Dari stasiun kereta api, mereka pergi ke perbatasan dengan Ukraina yang diduduki Jerman. Dia telah menyembunyikan di dalam sebuah sabun batangan dokumen Swedia yang mengidentifikasi dirinya sebagai mantan putri kerajaan negara itu. Dokumen ini memungkinkannya untuk memasuki Ukraina. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan ke selatan hingga mencapai Kiev, tempat petualangan baru menyusul. Pada bulan November, para buronan tersebut menuju Odessa. Setelah mencapai Kishinev, Moldavia, mereka menerima undangan dari Ratu Mary dari Rumania, sepupu pertama Maria yang telah menggunakan Joseph W. Boyle untuk melacak mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman. Sakit karena influenza, sang Adipati Agung tiba di Rumania, memulai hidupnya di pengasingan. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me Pada bulan Desember 1918, Grand Duchess Maria Pavlovna dan suami keduanya tiba di Bukares dan menginap di sebuah hotel lokal. Pada bulan Januari 1919, mereka diberi apartemen pribadi di istana Kotrokseni sebagai tamu dari Ratu Rumania Maria. Berita tragis datang dari Rusia. Bulan berikutnya, Maria Pavlovna mengetahui bahwa ayahnya, Grand Duke Paul Alexandrovich, telah dibunuh oleh Bolshevik bersama dengan 3 sepupunya. Beberapa minggu kemudian, ia menerima berita bahwa bibinya, Grand Duchess Elizabeth Fedorovna, dan saudara tirinya, Pangeran Vladimir Pale, telah dibunuh bersama dengan beberapa kerabat Romanov lainnya pada musim panas 1918. Tsar Nicholas II dan keluarga dekatnya telah dibunuh sehari sebelumnya. Mertua Maria Pavlovna tiba di Bukares bersama putranya Roman. Tetapi setelah memperoleh visa perjalanan, Maria Pavlovna berangkat bersama Putyatyn ke Paris dan menemukan rumah di Pesi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Grand Duchess berusia 28 tahun itu terpaksa menghadapi masalah sehari-hari. Saya tidak pernah membawa uang tunai sebelumnya. Saya juga tidak pernah menulis cek. Saya tahu perkiraan harga perhiasan dan gaun, tetapi tidak tahu sedikit pun beberapa harga roti, daging, dan susu. Kenangnya dalam buku memoirnya.
Tahun-tahun pertama pengasingannya dibiayai oleh penjualan perhiasan yang telah diselundupkannya ke Swedia sebelum melarikan diri dari Rusia. Saat berada di Paris pada tahun 1919, Grand Duchess menerima surat dari orang tua suaminya yang memberitahu bahwa Roman yang berusia 1 tahun telah meninggal karena gangguan usus pada tanggal 29 Juli. Rasa bersalahnya karena meninggalkan bayi itu membuatnya tidak mau menceritakan keberadaan bayi itu kepada teman-temannya. Maria Pavlovna dipertemukan kembali dengan saudaranya Dmitri di London. Ia menyewa sebuah apartemen kecil bersama suaminya agar dekat dengan saudaranya, tetapi hubungan antara Dmitri dan Putiatin segera memburuk. Bertekad untuk mencari pekerjaan yang memungkinkannya mencari nafkah, ia mulai merajut sweater dan gaun dan menjualnya di sebuah toko di London. Pada musim semi 1920, Maria Pavlovna kembali ke Paris untuk bertemu dengan ibu tirinya Putri Olga Pale dan 2 saudara tiri Maria. Dia memutuskan untuk tinggal di ibu kota Prancis agar dekat dengan mereka. Adiknya Dmitri mengikutinya ke Paris. Sejak tahun 1921, dia mengabdikan banyak waktunya untuk Palang Merah Rusia dan pekerjaan filantropis. Merindukan putranya Leonard yang telah ditinggalkannya di Swedia, Maria dan Dmitri pergi menemuinya di Copenhagen pada awal musim panas tahun 1921. Leonard berusia 12 tahun dan lebih tinggi dari ibunya. 2 tahun kemudian, mereka dipertemukan kembali untuk liburan singkat di Jerman. Mereka bertemu lagi pada musim gugur tahun 1927 di Brussel ketika Leonard berusia 18 tahun. Dia selalu memendam dendam terhadap ibunya yang telah meninggalkannya dan hubungannya mereka tetap tegang. Di Paris, Grand Duchess Maria membuka toko tekstil bordir dan jahit berkualitas bernama Kitmir. Melalui saudara laki-lakinya, Maria Pavlovna bertemu Coco Chanel pada musim gugur tahun 1921. Chanel menjadi pelindung utama yang membeli sulaman Kitmir untuk rumah modenya. Selama beberapa waktu, Kitmir sukses di industri mode Paris. Sang Grand Duchess dibantu oleh ibu mertuanya, Putri Sofia Putiatin, dan ia memperkerjakan pengungsi Rusia untuk membantu mereka. Namun Kitmir diganggu oleh masalah organisasi yang mengakibatkan hilangnya uang Maria dari penjualan perhiasannya dan membuatnya terlilit hutang besar. Sementara ia mencurahkan seluruh energinya untuk pekerjaannya, Putiatin lebih suka menghabiskan waktunya di perusahaan perwira Rusia, hidup cepat dan menghambur-hamburkan uang. Kecewa dengan suaminya, dia menceraikannya pada tahun 1923 karena perbedaan sikap yang mendasar. Tetapi ia terus menawarkan bantuan keuangan kepada Putiatin dan kerabatnya. Setelah perceraiannya, Maria Pavlovna terus bekerja di Paris, tetapi dia pindah ke Boulogne, pinggiran barat daya Paris, tempat banyak orang Rusia bermukim. Dia mulai berselingkuh dengan perancang busana terkenal Jean Pato, yang 10 tahun lebih tua darinya dan yang memiliki kekayaan besar. Mereka hidup dengan kemewahan besar, tampil bersama dalam acara-acara masyarakat Paris, dan menghabiskan waktu di Biarritz, Deauville, dan French Riviera. Rumor tentang kemungkinan pernikahan di antara mereka menyebar pada tahun 1925, tetapi Pato, seorang bujangan, enggan mengubah gaya hidupnya. Pada tahun 1926, bisnis Kitmir mulai menurun. Pada tahun 1928, ketika sulaman mulai ketinggalan mode, Maria Pavlovna menjual bengkelnya ke Monsieur Hurel. Setelah mengalami kekalahan, tetapi tidak menyerah, sang Grand Duchess pindah ke London pada musim semi tahun 1928, di mana ia mulai menjual Prince Igor parfumnya sendiri, mengikuti jejak Chanel nomor 5 dan parfum Pato Joy. Kegagalan dalam periklanan dan distribusi membuat Prince Igor tidak sukses. Tanpa gentar, Grand Duchess Maria Pavlovna beremigrasi ke Amerika Serikat dengan harapan untuk memulai yang baru. Pada tanggal 8 Desember 1928, ia berlayar ke Amerika dari Le Havre. And I stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Kedatangan Grand Duchess Maria Pavlovna di New York City disambut oleh pers dengan antusiasme dan rasa ingin tahu yang besar. Ia banyak difoto dan diwawancarai. Ditemani oleh seorang teman Amerika, ia pergi hingga California, menghabiskan 3 minggu di sebuah peternakan. Pada bulan Januari 1929, saat memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki, ia mengerjakan memoarnya yang telah ia tulis selama bertahun-tahun. Ia mengirimkan naskah tersebut ke sejumlah penerbit, dan pada tanggal 18 April 1929, naskah tersebut diterima untuk diterbitkan.
Pada bulan Mei 1929, Grand Duchess Maria Pavlovna mulai bekerja untuk departemen store New York Bergdorf Goodman. Dia bekerja sebagai konsultan membeli pakaian modis dari Prancis. Dia kemudian kembali ke Paris, menjual rumahnya di Boulogne dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibu tirinya dan saudara tirinya. Dan pada bulan Agustus 1929, berlayar dari Marseilles ke Amerika Serikat. Dia tiba kembali di New York dengan uang $300, sebuah mesin ketik portable dan sebuah gitar Rusia. Dia mempersiapkan memoirnya untuk diterbitkan dan memberikan kuliah di universitas-universitas. The Hearst Corporation mengundangnya untuk menulis artikel dan ulasan mode. Buku memoirnya diterjemahkan dalam bahasa Rusia ke bahasa Inggris dan diterbitkan dalam 2 volume. Yang pertama berjudul The Education of a Princess dan yang kedua adalah Princess in Exile. Mereka muncul pada tahun 1930 dan 1932. Keduanya menjadi buku terlaris di Amerika Serikat dan Eropa, di mana mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dan Spanyol. Keberhasilan buku-bukunya meningkatkan keuangan Maria Pavlovna. Dia juga menjadi tokoh populer di sirkuit ceramah. Dia mendapatkan banyak uang, tetapi menghabiskan uang itu dengan cepat juga. Grand Duchess Maria Pavlovna selalu memiliki minat dalam fotografi. Dan pada tahun 1935, ia dikirim oleh Hearst ke Jerman sebagai jurnalis foto. Bagian dari pekerjaannya adalah mengambil foto di jalur pelayaran mewah antara Eropa dan New York yang melaporkan kejadian-kejadian di masyarakat kelas 1 dan dek. Saat tinggal di New York, Maria Pavlovna mengoleksi buku-buku Rusia dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok teman yang termasuk saudara tirinya Putri Natalia Pale. Pada tahun 1937, Maria Pavlovna mengunjungi putranya Leonard dan keluarganya di Mainau. Mereka menjadi dekat karena minat yang sama pada fotografi dan dia akur dengan istri Leonard. Meskipun sang Grand Duchess kecewa ketika putranya melepaskan status kerajaannya untuk menikahi seorang rakyat jelata pada tahun 1932. Maria Pavlovna yang memiliki sedikit perasaan keibuan tidak tertarik pada kedua cucu perempuannya, Brigitta yang saat itu berusia 4 tahun dan Mary Louise yang berusia 2 tahun. Dia meminta Leonard untuk memanggilnya dengan namanya karena dia merasa malu memiliki putra yang sudah dewasa. Karena Leonard, Raja Swedia yang bersimpati dengan Maria Pavlovna, mengatur paspor diplomatik Swedia untuknya untuk menggantikan paspor Nansen lamanya. Dokumen ini memberinya kebebasan bergerak yang lebih luas. Pada tahun 1941, Amerika Serikat memasuki Perang Dunia II sebagai sekutu Uni Soviet. Aliansi persahabatan AS terhadap negara komunis tersebut membuat dia jijik. Setelah 12 tahun tinggal di Amerika Serikat, dia pindah ke Argentina dengan tujuan membuat lini kosmetik dengan temannya Kontes Elizabeth de Bournier Nisokhanov, seorang emigran Rusia yang bekerja untuk Elizabeth Arden di Buenos Aires. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? Di Argentina, Maria Pavlovna menyewa sebuah rumah kecil dengan taman di Barrio Norte di Buenos Aires dan mendedikasi waktu luangnya untuk melukis, bahkan berhasil menjual beberapa karyanya. Ada komunitas emigran Rusia yang besar di Buenos Aires dan dia menjadi teman dekat dengan keluarga Pangeran Meszczynski. Selama akhir pekan, dia pergi ke Los Leonos, sebuah properti besar yang dimiliki oleh Pangeran Karl von Augsburg. Pada tahun 1942, ia menerima berita kematian saudaranya Dimitri di Davos, Swiss. Ia berduka atas kematian saudaranya itu. Dimitri adalah satu-satunya orang yang ia cintai. Pada tahun 1947, putra Maria Pavlovna, Leonard, datang dari Jerman untuk kunjungan bisnis yang berlangsung selama beberapa bulan. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar saling mengenal. Maria memberitahu Leonard bahwa dia merasa kesepian sepanjang hidupnya karena masa kecilnya yang tidak memiliki akar. Dia menghabiskan sebagian besar masa dewasanya untuk mencari cinta, berselingkuh dan merasa sulit untuk mengisi ruang kosong di dalam dirinya. 2 tahun kemudian, Maria Pavlovna kembali ke Eropa, di mana di rumah putranya di Pulau Mainau di Jerman. Dia bertemu kembali dengan suami pertamanya, Pangeran Willem dari Swedia untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun. Mereka berpisah sebagai teman baik pada akhirnya. Selama tahun 1950-an, Adipati Agung Maria Pavlovna tinggal bersama teman-temannya atau muncul tiba-tiba di Mainau di rumah putranya Leonard dengan kamera, kanvas, dan catnya. Ia meninggal karena pneumonia pada usia 68 tahun pada tanggal 13 Desember 1958 di Konstanz, Jerman Barat. Ia dimakamkan di altar samping gereja istana di Mainau di samping saudaranya Adipati Agung Dimitri. Baiklah,
Itu adalah cerita hidup dari seorang Adipati Agung Maria Pavlovna. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting